Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur untuk melakukan servis mayor di unit Scania P380. Kebetulan di sini unitnya bukan unit untuk DT yang dilengkapi vessel, tapi unit Scania yang attachmentnya menggunakan kren. Jadi di sini kita Scania untuk kren truk ya. Sebelum kita melakukan servis, biasanya terlebih dahulu kita akan melakukan tilt kabin atau membuka kabin karena engine-nya berada di bawah kabin. Sebelum kita buka kabin, kita prepare. Di sini ada filter. Ini filter untuk AC ya teman-teman. Jadi kita biasanya juga bersihkan filter ini. Ini untuk filter blower AC yang akan mengalirkan udara di dalam kabin. Yang ini subtank. Ini subtank untuk air radiator. Nah, di sini ini ada levelnya ini. Kelihatan tidak? Ini level maksimal, ini minimalnya. Biasanya yang diharuskan adalah di tengah-tengah sini, level coolernya. Ini tempat untuk mengisi cooler ya di sini. Ini tutupnya. Nah, kita di sini untuk mengisinya. Untuk menambahkan coolant di Scania, jangan pernah menggunakan air. Kenapa jangan menggunakan air? Karena unit Scania tidak merekomendasikan untuk menambahkan air. Nah, di depan ini adalah reservoir tank untuk oli clutch. Jadi oli clutch ini biasanya kita bilang oli kopling ya kalau di yang ini biasanya kita bilang oli kopling kalau kita di mobil-mobil seperti itu. Ini oli clutchnya. Ini levelnya. Pada saat kita akan melakukan tilt kabin, jangan lupa posisikan cover seperti ini bagian depan ya. Karena kalau tidak seperti ini, nanti cover yang di atas itu akan tertekan dan mengakibatkan pecah. Ini tempat kita untuk melakukan dongkrakan agar kabin bisa naik ya atau bisa tilt. Nah, bagian sini di sini ini valve-nya. Ini valve untuk membuka untuk posisi naik atau akan menurunkan kabin. Ya, ini valve-nya. Setelah proses tilt kabin selesai, kita akan melakukan yang namanya penggantian filter oli engine dan
Ya, kita akan menuju area depan sini ya. Di depan sini ada dipstick level oli engine. Sekarang kita cek. Nah, ini tanda high level oli engine. Ini tanda low level oli engine. Oli engine sendiri diizinkan di antara high dan low di batas ini. Apabila level oli engine di bawah low atau di garis low, sebaiknya kita tambahkan oli engine agar olinya di rank atau di antara high dan low ya, atau di tengah-tengah high dan low. Di sini ada tempat pengisian oli engine-nya. Nah, kita akan buka capnya. Kita buka terlebih dahulu. Setelah terbuka, lalu kita isi oli engine melalui pipa ini. Sekarang kita tutup kembali ya. Nah, di sini ini ada reservoir untuk oli steering ya. Di reservoir ini ada strainernya juga. Pada saat servis 1000, kita akan mengecek strainer di dalam subtanknya. Sekarang kita cek olinya. Nah, di penutupnya sendiri ini ada dipsticknya. Dipsticknya ini ada tanda levelnya juga. Nah, garis yang ini menandakan level high, dan tanda garis bawah ini menandakan level low. Oli yang diizinkan di batas antara high dan low. Kalau kurang, kita bisa menambahkan oli power steeringnya. Sekarang kita di sisi kiri bagian engine. Di sini bagian depan ada V-bell. V-bell sendiri ini kekencangannya diatur oleh tension pulley, sehingga yang mengatur tegangannya adalah si tension pulley. Kita hanya mengecek visualnya, apakah kondisinya masih baik atau ada crack-crack di area groove-groove-nya si fan bell. Di belakang sini ini adalah letak daripada si fuel filter. Fuel filternya ini menggunakan elemen. Cara untuk menggantinya seperti apa? Ini dari atas ini kita buka menggunakan kunci soket 36. Ini kita buka. Setelah kita buka, di dalamnya nanti ada elemennya, dan di cover ini sendiri ada o-ringnya. Setelah kita buka, elemen yang lama kita lepas, kita ganti dengan elemen baru, beserta dengan o-ringnya kita ganti baru. Terus di atas cover ini sudah ada keterangan kekencangan si cover ini berapa. Di sini tertera kekencangannya 25 Newton meter, atau kalau kita bikin kilogram ini sekitar 2,5 kilogram kalau kita menggunakan tokuren nantinya ya. Setelah kita ganti fuel filter elemennya, kita melakukan proses bleeding. Proses bleedingnya seperti apa? Di sini ini ada plug bleeding. Nah, plug ini kita lepas penutupnya, kita kendorin plugnya dengan kunci 17.
Setelah kita kendorin daerah bawah sini, nah di sini ini ada feed pumpnya. Nah, kita pompa terus sebanyak 50 kali. Setelah kita pompa, kalau sudah tidak ada udara yang keluar melalui plug bleeding atau yang keluar hanya fuel saja, kita bisa mengakhiri yang namanya proses bleeding fuel tersebut. Setelah sudah selesai bleeding, kita kencangkan kembali plug bleedingnya, kita tutup seperti ini. Proses bleeding setelah selesai. Nah, di sini kita sudah ada di posisi bagian kanan engine. Di sini bagian kanan ada apa aja? Di bagian kanan sini ini ada filter oil engine yang ini, dan ada filter sentrifugal. Ini namanya filter sentrifugal oil engine. Kritikalnya seperti apa? Kritikalnya seperti apa pada saat kita melakukan penggantian filter oli engine? Kritikalnya itu sebelum kita memasang, sebaiknya filter oli engine kita isi oli terlebih dahulu. Setelah diisi oli, baru kita pasang kembali filter olinya. Dan jangan lupa untuk memberikan pelumasan pada area o-ringnya atau karetnya yang bagian atas dari cartridge filter oli engine tersebut. Lalu critical point-nya untuk sentrifugal ini seperti apa? Ini critical point-nya pada saat kita melakukan pelepasan filter oil sentrifugal. Kita lepas baut 13 yang di atasnya tersebut. Kita lepas terlebih dahulu covernya. Setelah kita lepas covernya, baru akan terlihat sentrifugal oil filternya seperti apa. Nah, filter oil sentrifugal tersebut itu tidak boleh diragum pada saat melakukan proses disassembly. Kenapa tidak boleh diragum? Apabila kita ragum, nanti dikhawatirkan housingnya akan berubah bentuk sehingga putarannya tidak balance lagi. Apabila tidak balance putarannya, maka fungsinya tidak akan maksimal dan membuat si filter sentrifugal tersebut putarannya tidak akan balance kembali ya. Akibatnya nanti bisa terjadi kerusakan. Nah, di sini ada elemen air cleaner. Elemen air cleaner sendiri kita akan selalu membersihkan tiap kali melakukan periodic service. Air cleaner tersebut kita akan ganti isi inner dan outernya pada saat sudah melakukan 6 kali pembersihan. Kita akan melakukan penggantian inner race dan outer race-nya. Nah, di sini di samping
kiri unit ini ada 4 air tank. Oh, 5 air tank. Sebelah kiri sini ada 5 air tank. Pada saat kita melakukan servis, kita akan selalu melakukan pengecekan pada air tank. Pengecekan seperti apa? Kita selalu rilis ini, rilis valve airnya sini, di sini kita rilis agar air yang di dalam air tank sini bisa keluar ya. Semuanya kita lakukan ke 5 air tank ini, perlakuannya seperti itu semua. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada switch baterai. Ini fungsinya untuk safety juga. Pada saat kita melakukan servis, alangkah baiknya switch baterai ini kita posisikan off, agar pada saat kita melakukan servis, apabila ada orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam area kabin, nanti yang dikhawatirkan dia akan menyalakan kunci kontaknya dan running engine. Ini switch